Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Para sahabat pecinta ilmu, berjumpa lagi dengan Pak Harun, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri Rengel, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, Pak Harun ingin mengajak para sahabat pecinta ilmu mempelajari materi tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wasi'ah. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para sahabat pecinta ilmu, pada kesempatan ini materi ini mengangkat kompetensi dasar yaitu untuk KI 1 religius menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kacamata agama ya. Dalam menjalankan agama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KI 2-nya atau sosialnya yaitu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Kemudian untuk kognitifnya KI 3-nya yaitu 3.6 menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KI 4-nya atau keterampilannya yaitu KI 4.6 yaitu menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran adalah melalui proses pembelajaran dengan metode discovery learning dan demonstrasi, peserta didik diharapkan dapat 1. Mendiskusikan manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menunjukkan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai pada kesempatan ini. Baik, mari kita bahas makna, pembagian, dan dalil perilaku jujur. Yang pertama adalah pengertian jujur. Jujur dalam bahasa berasal dari kata sodako dan asidku atau asidik, yang artinya benar, nyata, atau berkata benar. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dengan kebenaran atau keyakinan. Itu adalah jujur. Pembagian jujur dibagi menjadi 3. Ada jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Untuk ayat yang menerangkan tentang kejujuran atau menganjurkan tentang kejujuran dalam surat Al-Maidah ayat 8 dan surat At-Taubah ayat 119. Baiklah anak-anakku, untuk selanjutnya yaitu pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur menjadi 3, yaitu as-sidqu al-qalbi, as-sidqu al-hadis, dan as-sidqu al-amal. As-sidqu al-qalbi adalah kejujuran dalam hati, yaitu setiap tindakan dan kehendak hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sidqu al-hadis, yaitu kejujuran dalam ucapan, yaitu menyatakan sesuatu dengan sebenarnya, dengan tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Informasi yang kalian dapat yang bunyinya A, ya harus disampaikan A, jangan diganti B atau jangan ditambah-tambahi. Nanti akan menimbulkan multitafsir dan akan menimbulkan hoax atau berita palsu. Nah, untuk yang ketiga adalah as-sidqu al-amal, yaitu jujur dalam perbuatan atau tindakan, yaitu tidak adanya perbedaan antara hati dengan perbuatan atau tindakan. Antara hati
dan perbuatan itu sama. Untuk selanjutnya, ayat yang menerangkan atau menganjurkan tentang jujur, yaitu surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 8. Mari kita bedah isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 8. Yang pertama adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan semua aktivitas dengan penuh ketelitian, kejujuran, dan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik aktivitas mahdoh maupun aktivitas ghairu mahdoh. Yang kedua, ketika seorang muslim menjadi saksi, prinsip keadilan harus ditegakkan. Saksi yang adil adalah saksi yang jujur, berani mengatakan hal sebenarnya. Yang ketiga, kebencian terhadap suatu kaum atau musuh jangan sampai membuat seorang muslim salah bersikap dan berbuat tidak adil, sebab berbuat tidak adil mengakibatkan ketidakjujuran dan kebaikan menjadi berkurang, ya. Yang keempat, umat Islam diperintah untuk berlaku adil dalam segala hal. Itu adalah isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat. Sekarang kita lanjut untuk membahas surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 119. Isi kandungan dari surat At-Taubah ayat 119 adalah satu orang yang beriman harus tetap dalam ketakwaan, yaitu menjalankan semua perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangannya. Terbiasa dengan orang-orang yang memiliki komitmen dan integritas tinggi dan jujur. Ingat ya, ketika kalian mencari teman, harus orang-orang yang mempunyai integritas tinggi atau kejujurannya yang sangat tinggi, sehingga kamu akan terbentuk dari pergaulan kamu, teman-teman kamu, lingkungan kamu. Ya. Yang kedua adalah setiap muslim tidak dianjurkan untuk bergaul sama orang-orang yang tidak memiliki sikap jujur, sebab ketidakjujuran merupakan ciri orang munafik. Nah, ingat ya anak-anakku, ketika kamu mencari teman harus orang-orang yang mempunyai integritas tinggi atau kejujuran tinggi. Sehingga apa? Akan membentuk kepribadian kamu yang baik, jujur kamu terbentuk, kebaikan kamu terbentuk. Ya. Jangan sampai teman kamu karena salah memilih teman akhirnya kamu menjadi orang-orang yang tidak baik atau tidak jujur, atau bahkan kehidupan kita hancur gara-gara salah memilih teman. Dalam sebuah hadis yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu 1, apabila ia berbicara ia dusta. Yang kedua, apabila ia berjanji ia mengingkari. Yang ketiga, apabila ia diberikan amanat maka ia khianat. Ciri-ciri itu kalau ada dalam teman kamu, hati-hati, itu adalah orang-orang munafik.
Yang ketiga adalah berdusta merupakan akhlak yang tercela, yaitu akhlak madhumah. Pasti itu ya. Selanjutnya menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun dan kapanpun harus izin dan diketahui oleh orang tua. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Jangan pernah memaksa apa yang tidak uh, tidak dimampui oleh orang tua. Misalkan tidak punya uang, kamu minta HP. Tidak punya uang, kamu minta ganti motor dan sebagainya. Jangan sampai menyakiti hati orang tua. Bahaya nak ya. Ya, selanjutnya mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya ya. Yang selanjutnya melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Hasilnya di bawah KKM, laporkan saja. Kemudian tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Gak boleh nyontek atau minta bantuan teman ya. Selanjutnya mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Kalau terlambat ya kepada guru piket atau pembina siswa bahwa alasan keterlambatan itu apa. Kamu ceritakan apa adanya. Ya. Jangan sampai dibumbuni atau direkayasa. Ya. Kemudian mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Contohnya pinjam pulpen itu harus dikembalikan. Ya. Memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang menghalanginya. Kemudian tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi. Kemudian yang terakhir mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya melalui pihak yang bertanggung jawab. Contohnya menemukan uang diberikan kepada Bapak Ibu guru untuk diumumkan. Atau lebih simpel lagi dimasukkan ke kotak infak. Kalau barang-barang yang berharga lain harus diumumkan ya. Diumumkan 1 tahun, kalau nggak ada baru diambil tindakan ya. Atau diserahkan kepada Bapak Ibu guru untuk diumumkan pada siapa yang kehilangan tersebut. Selanjutnya, nah ini yang paling penting ya, menyajikan kaitan kejujuran dengan keimanan. Apa saja itu? 1. Menjadikan nilai-nilai kejujuran sebagai prinsip hidup bagi seorang yang beriman. Prinsip hidup, jujur adalah prinsip hidup. Yang kedua, kejujuran merupakan manifestasi beriman kepada rukun iman dan rukun Islam. Yang ketiga, bertekad kuat untuk menghindari setiap kebohongan, pemalsuan, dan penipuan. Yang keempat, bertanggung jawab dan memiliki integritas yang tinggi dalam memerangi ketidakjujuran. Yang kelima, komitmen bahwa kejujuran merupakan landasan dalam bersikap dan bertindak ketika bergaul dengan sesama manusia. Yang keenam, selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri menjadi manusia yang jujur, bertanggung jawab, profesional, dan berakhlak mulia. Yang ketujuh, berusaha mencari jalan keluar mengatasi kondisi lingkungan yang tidak jujur atau lingkungan yang penuh dengan kebohongan atau lingkungan yang penuh dengan kemunafikan itu harus dihindari. Yang terakhir, tidak mudah putus asa dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran walaupun sulit apa. Selanjutnya adalah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah menyampaikan kebenaran yang diketahui apa adanya, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Kedua, tidak menyontek saat ujian, pasti harus itu ya. Yang ketiga, bertanya saat belum memahami pelajaran. Ya. Tanyalah kepada guru kalau pelajaran itu belum dipahami. Menepati janji ya. Selanjutnya mengembalikan barang pinjaman atau temuan kepada pemiliknya. Yang selanjutnya mengakui kesalahan yang diperbuat. Meminta izin kepada orang tua ketika keluar. Selanjutnya adalah manfaat dan hikmah jujur.
manfaat dan hikmah jujur? Ada yang tahu? Mari kita bahas ya. Yang pertama, dipercaya oleh banyak orang. Yang kedua, mempunyai banyak teman dan disayangi orang lain. Ketiga, terhindar dari fitnah kehidupan. Orang yang jujur pasti akan terhindar dari fitnah kehidupan. Selanjutnya, mendapatkan ketenangan dan ketenteraman dalam hidupnya. Ya. Selanjutnya, menjadi cermin kepribadian seorang bahkan bangsa dan negara. Selanjutnya, terbiasa untuk melakukan kebaikan. Yang terakhir, pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini referensi dari buku atau materi yang kalian kaji ini. Nah, selanjutnya, semoga bermanfaat. Amin ya mujibas saya. Baiklah anak-anakku, demikian pemaparan dari materi kejujuran. Semoga bermanfaat dan mampu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang mempunyai integritas tinggi dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat, sehingga kita mampu menampilkan diri kita seperti sifatnya Rasulullah yang paling menonjol adalah Al-Amin, yaitu dapat dipercaya atas kejujuran dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mampu untuk mempraktekkan dan memiliki sifat jujur tersebut. Nah, sekian dari Pak Harun, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Hamdalah dulu, kemudian doa menitipkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemaparan dari Pak Harun, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi dalam video media pembelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.